Bencana masih jadi ancaman bagi kita semua. Mendekati akhir bulan Juni ini, kejadian yang menakutkan akan berasal dari unsur tanah. Salah satu yang bisa memakan banyak korban adalah pergeseran tanah. Ini akan menimpa sejumlah tempat di Jawa Barat. Untuk gunung meletus masih terkendali, tapi yang paling mengerikan adalah jika gunung di dasar laut mulai mengalami erupsi. Sebab potensi terjadinya tsunami sangat besar. Tapi benarkah akan ada bencana besar di bulan 10 nanti? Lalu, bagaimana dengan perekonomian Indonesia? Mungkinkah bakal terjadi krisis yang sangat menyengsarakan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Heboh. Tanda-tanda kehebohan sudah terlihat nyata. Tahun 2026 ini akan didominasi oleh bencana yang berurusan dengan tanah. Salah satu yang sangat ditakuti adalah pergeseran tanah akibat gejolak lempeng di perut bumi. Paranormal Ki Demang Banten tidak terlalu ikut cemas dengan ancaman bencana. Toh di usianya yang sudah kepala 6, yang terbaik dilakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi yang paling ditakutkan oleh Ki Demang adalah bencana yang terjadi di bulan 7 dan 8 nanti. Kalau Ki Demang lihat di tahun 2026 ini masuk di bulan 7 nanti, yang bulan depan, kayaknya saya merasakan sebuah kayak geseran tanah ya. Dan geseran tanah ini seperti ada di wilayah Jawa Barat dan masih di sekitaran B. Kenapa sih saya selalu menyebutkan angka B? Karena angka B ini sangat sensitif sekali dalam sisi struktur wilayah dan aura-aura mistis gaibnya juga. Dari kemarin juga sudah banyak berseliweran, alam itu kayak hendak menerka gitu. Nah ini yang sangat kita khawatirkan di bulan 7 dan bulan 8 ini. Ketika cuaca saat ini sedang tidak baik-baik saja, maka yang harus dilakukan adalah berantisipasi. Ketika yang ada di lingkungan dataran tinggi dan di dekat curahnya hujan, jangan sampai kita diam saja, karena sesuatu yang sangat sensitif ini akan datang ketika di malam hari. Seperti itu. Pergeseran tanah menjadi bencana yang paling menakutkan karena tingkat bahayanya jauh lebih tinggi. Hanya mereka yang terlatih menangani pergeseran tanah yang mampu mendeteksi bahaya yang bisa mengancam. Tapi jangan salah, semua bencana dimungkinkan terjadi karena kelalaian manusia menjaga kelestarian alam. Tadi saya katakan bencana yang sering terjadi itu adalah pergeseran tanah, artinya gempa bumi, dan airnya tinggi air. Tetapi ada satu momen di mana bencana ini seperti bencana yang saya katakan tadi, yang di daerah itu belum tersentuh bencana, sehingga daerah itu yang biasa kuat adat budayanya tersentuh oleh bencana. Wallahu alam, ini seperti perbuatan manusia yang sehingga lalai untuk menatanya kembali. Lalainya karena seorang tersebut merusak awalnya, mengambil sebuah keuntungan sehingga tidak menata lagi dengan berpola pikir ya nanti juga diambil lagi seperti itu. Ini sudah amat jelas sekali. Bencana ini hadir bukan karena alam tidak menyukai kita, tetapi kitanya yang merusak alam, sehingga alam tersebut akan memberikan sebuah pembalasan. Pembalasannya kepada siapa? Kepada lingkungan yang ada. Bencana kelihatannya mulai bergeser karena sudah tidak banyak lagi curah hujan tinggi. Tapi hati-hati, bencana yang disebabkan oleh pertukaran cuaca yang tidak menentu juga sangat berbahaya. Hingga bulan 10 nanti, menurut penglihatan mata batin Ki Demang Banten, banyak malapetaka yang sulit dihindari. Beberapa daerah juga disebutkan oleh Ki Demang sebagai daerah yang rawan bencana. Saya merasakan di bulan 9 ini alam sudah mulai menata lagi, dan sangat dikhawatirkan di bulan 10-nya. Di bulan 10 itu adalah suatu momen di mana momennya sangat membuat kita itu kayak bengong. Kok bisa gitu? Kok daerah itu dan daerah ini tuh belum tersentuh sekali dengan yang namanya
bencana gitu. Yang kita ketahui adalah mungkin wilayah Bogor, Bekasi, Banten, Bandung kan gitu. Tapi ada satu nama daerah yang daerah ini jarang sekali tersentuh oleh bencana. Nah, di bulan 10 ini dan di seterusnya. Sementara itu, bencana-bencana yang diakibatkan gunung meletus ternyata jauh lebih sedikit. Ki Demang memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai tanda-tanda gunung meletus. Tapi yang paling mencemaskan Ki Demang adalah gunung yang berada di dasar laut, karena sinyal mengalami erupsi sudah sangat tinggi. Sementara gunung hanya memberikan erupsi sedikit ya, nggak begitu besar. Dan gunung ini masih berkaitan dengan Pulau Jawa. Dan ada satu gunung di tengah-tengah laut, itu juga memberikan sebuah abraksi, membuat viral juga di tanah Pulau Jawa ini, sehingga mengakibatkan di pesisir tanah Pulau Jawa ini, khususnya di daerah barat, mengalami sebuah tingginya air kurang lebih hampir 11 meter. Dan Ki Demang merasakan juga ini seperti bahasanya tsunami kecil ya. Dan hampir beberapa tempat di wilayah pesisir itu terkena dampak yang sangat besar. Cuman sampai berapa kilo aja lah, nggak begitu jauh. Tidak bisa ditutupi lagi, kondisi perekonomian Indonesia memang semakin berat untuk dijalani hingga nanti. Orang-orang yang sebelumnya bisa tersenyum bahagia, sekarang ini semakin sulit menemukan orang tertawa sebagai akibat kesulitan hidup yang jauh lebih nyata. Menurut pandangan mata batin Ki Demang Banten, situasinya memang masih sangat kacau karena mereka yang saling berseteru enggan mencari solusi yang sebenar-benarnya jalan keluar. Ekonomi Indonesia sangat tidak baik-baik saja. Ini mudah-mudahan hanya tahun ini saja yang kita merasakan. Nanti di tahun 2027, 2028 akan baik lagi. Cuman kondisi saat ini ekonomi Indonesia lagi tidak baik-baik saja, itu yang kita rasakan. Sehingga banyak pengangguran dan banyak orang-orang yang terlantarkan, tidak mendapatkan satu momen memeni kebahagiaan. Orang yang biasanya kemarin bahagia oke-oke aja, sekarang turun lagi. Ini adalah siklus di mana kita ini sedang berada disebut tertatih-tatih dalam segi ekonomi, begitu. Antara ya udah bertahan aja dulu kan, seperti itu bahasanya. 2028 Indonesia itu akan lebih baik lagi, akan jauh lebih baik. Rangkaian kebijakan demi kebijakan ternyata belum mampu mendongkrak perekonomian bangsa ini. Apalagi masih banyak yang berusaha menguasai kekayaan alam Indonesia. Tapi benarkah bakal terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja? Kondisi perekonomian memang sedang tidak baik, sehingga mengancam kesejahteraan hidup rakyat banyak. Hingga akhir tahun nanti, Ki Demang mendapatkan gambaran bahwa ekonomi Indonesia mengalami guncangan yang sangat menyengsarakan. Tapi sebagai seorang praktisi supranatural yang punya kepekaan batin, Ki Demang percaya bahwa merosotnya perekonomian nasional menjadi langkah awal menuju kembalinya kejayaan bangsa. Masalahnya, sebelum mencapai fase jaya, Indonesia harus berjuang keras menyeimbangkan kondisi perekonomian rakyat. Kalau saya menilai, ya, kondisi saat ini ekonomi Indonesia memang sedang sangat terpuruk. Bahkan kalau dibandingkan dengan zaman COVID, tahun ini itu menurut penerawangan saya lebih terpuruk. Ya. Tetapi tenang, terpuruk Indonesia pada tahun ini itu hanya sementara. Karena kenapa? Karena kita akan memasuki phase kondisi finansial yang lebih tinggi lagi. Nah, cuman memang dalam prosesnya di tahun ini itu kita akan mengalami banyak ujian, banyak cobaan, ya, baik dari sektor finansial ataupun ekonomi kita, baik karena pengaruh kebijakan pemerintah kita ataupun karena keputusan kita sendiri yang salah. Harapan akan selalu ada, dan harapan perbaikan ekonomi Indonesia sudah pasti menjadi harapan semua orang. Tapi situasinya terasa lebih rumit,
karena efek domino yang ditimbulkan dari satu kebijakan. Misalnya saja, keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak bisa memicu terjadinya gejolak di tengah masyarakat. Apalagi di bulan-bulan mendatang, gambaran terjadi kerusuhan sangat besar, terutama akibat kekecewaan rakyat yang kehilangan pekerjaan. Ya akan mempengaruhi daya beli, akan mempengaruhi khususnya pada masyarakat kaum menengah yang tadinya banyak membeli, banyak ekspansi karena kebijakan pemerintah ataupun kondisi Indonesia yang seperti ini itu akan menahan. Nah, sehingga dari menahannya orang menengah ini itu akan mempengaruhi orang di bawahnya. Akan banyak PHK, akan banyak pengangguran. Dari banyaknya PHK, pengangguran, akan banyak tindak kriminal, akan banyak segala sesuatu yang merugikan masyarakat. Ya, semua itu terjadi karena efek dari ekonomi. Dari panggung hiburan, berita-berita panas terus terjadi. Mulai dari isu perselingkuhan hingga percekcokan yang berujung perceraian. Tapi yang paling mengejutkan adalah perginya seorang komedian yang punya nama besar. Selain kabar meninggalnya seorang pelawak, tahun 2026 ini juga menjadi tonggak penting bagi siapa saja yang menjalani hidup dengan baik. Apalagi selama ini sudah terlanjur memberikan julukan untuk artis Indonesia yang kehidupannya serba seimbang. Kalau saya melihat di tahun ini itu akan ada salah satu komedian, ya, komedian senior yang memang umurnya tidak akan panjang. Lalu untuk fenomena artis ya, buat teman-teman artis juga harus lebih waspada ya, jaga image kalian, jaga citra kalian, jangan sampai kalian yang sudah punya nama, jangan sampai kalian yang sudah namanya besar, akhirnya citra kalian jatuh. Tidak banyak yang bisa dilakukan dalam menghadapi banyak bencana alam, selain mendekatkan diri serta meminta pertolongan Tuhan. Setelah itu, lakukan perbaikan demi perbaikan, terutama alam yang mengalami kerusakan terparah. Tapi karena kondisi tahun ini yang terasa berat untuk dijalani, Kirman Sancang memberikan pesan agar selalu berhati-hati. Terlebih, secara ekonomi, kondisinya akan terus bertambah memprihatinkan. Untuk kita bisa survive di tahun ini, khususnya pada fenomena bencana alam, tentunya yang pertama adalah kita harus menjaga alam, menjaga sikap, menjaga adab, ya, banyak berdoa. Agar apa? Agar mengurangi dampak kemarahan dari alam tersebut. Nah, untuk survive di sektor ekonomi, saran dari saya itu jangan terburu-buru mengambil keputusan, ya. Jangan mudah sekali teriming-iming, apalagi investasi yang memang kita belum tahu asal usulnya, ya. Jangan terlalu banyak berekspansi atau berspekulasi karena kondisi ekonomi kita saat ini belum benar-benar stabil. Jadi beli segala sesuatu yang memang dibutuhkan, bukan diinginkan. Tapi benarkah akan banyak terjadi kecelakaan setelah melewati pertengahan tahun ini? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Mengerikan. Pertengahan tahun ini sepertinya menjadi bulan yang tidak baik untuk para pengendara. Sebab bencana yang jauh lebih mengenaskan akan terjadi. Kecelakaan juga terus-menerus datang. Tidak hanya di laut dan udara, tapi terutama di daratan. Kidemang Sewu mendapatkan gambaran. Kecelakaan maut bakal terjadi di jalan tol. Dan yang lebih mengerikan, dari kecelakaan tragis ini, jumlah korban sangat banyak. Ya, untuk di darat sendiri saya perhatikan di sini yang kejadian darat untuk kereta mungkin minim, tapi yang paling jelas ini kejadian di darat ini seperti di jalan raya, seperti di tol. Ada tempat-tempat tertentu yang memang memiliki aura negatif, contohnya seperti kejadian Cipali, kejadian yang di arah yang mau ke Bandung, seperti yang sudah.
itu memang kendala itu memang pasti terjadi. Ini sebenarnya hampir mirip seperti tahun yang sudah-sudah. Hampir mirip seperti yang sudah-sudah terjadi tabrakan itu memang karena kurang waspada saja gitu. Kondisi semesta memang tak kunjung membaik, masih jauh dari keramahan, sehingga tetap muncul berbagai macam bencana. Situasinya akan semakin sulit karena perekonomian yang terus merosot. Tapi semogalah semua yang menyengsarakan tidak terjadi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.